sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Qala Sayyiduna Ali, Inna Allah khalaqal 'arsya izharan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, langsung saja di sini saya ingin mengklarifikasi tentang channel ataupun akun yang saya buat ini. Kenapa saya selalu membahas Wahabi dan Wahabi? Di sini saya hanya bermaksud supaya kita kaum muslimin wal muslimat, seluruh umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia ya, itu bertujuan supaya kita itu jangan terjebak ke dalam paham Wahabi. Karena memang paham Wahabi tersebut para ulama sudah meneliti, itu sudah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang ingin saya ingatkan di sini, tidak masalah antum saudara-saudaraku berada di manhaj salafkah, tapi sesuai dengan manhaj salaf yang murni, sesuai dengan salafus saleh, ataupun di NU kah, silahkan di NU yang memang lurus, yang sesuai dengan bimbingan Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, ataupun dengan organisasi Muhammadiyah. Silahkan kawan-kawan berada di organisasi Muhammadiyah, tapi sesuai dengan bimbingan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian apalagi, intinya tidak masalah berada di kalangan mana, yang penting jangan menyalahi dengan paham ahlu sunnah wal jamaah. Karena pada dasarnya organisasi-organisasi ini dibuat itu untuk mengembalikan umat itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya, sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Nanti kita akan buktikan ya, ada kita tahu nanti beberapa ustadz yang akan membahas tentang apa yang kita bahas. Intinya di sini saya mengarahkan kita berdiskusi, sementara yang menjadi rujukan kita nanti itu bukan saya. Saya sadar saya ini bukanlah orang berilmu. Saya sadar saya hanyalah seorang al-fakir akan ilmu agama. Cuman karena tugas kita di sini saling menasihati, makanya nanti ada yang saya tautkan adalah memang yang pematerinya itu memang para ustadz, baik dari kalangan salafi itu kah ataupun kalangan-kalangan NU kah. Yang intinya di sini saya mengajak kawan-kawan supaya kita itu berpikir lebih jauh, bahwasanya pada dasarnya manhaj salaf yang sesuai salafus saleh, NU yang sesuai dengan NU yang murni, Muhammadiyah yang murni, pada dasarnya itu tidak ada pertentangan sama sekali. Karena nama-nama tersebut itu hanyalah sebuah metode ataupun sebuah pengelompokan yang dibentuk, yang tujuannya sama-sama untuk kembali kepada pemahaman yang sesuai Al-Quran dan hadis yang sesungguhnya, supaya kembali kepada pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Nah kawan-kawan, nanti akan saya buktikan ya, apa yang saya ucapkan nanti di akhir video ada saya tautkan ustadznya dan lain sebagainya. Jadi itu dulu, saya ingin terlebih dahulu mengklarifikasi bahwasanya memang kenapa saya selalu membahas tentang Wahabi dan Wahabi. Karena memang para ulama, ini jelas ya, para ulama telah meneliti bahwasanya metode yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun pengikutnya yang dikatakan dengan kaum Wahabi itu tidak sesuai lagi ataupun sudah keluar daripada konsep ahlu sunnah wal jamaah. Lagi-lagi saya ingin mengatakan tidak masalah kawan-kawan mau di manhaj salaf yang sekarang ini beredar, misalkan
membuat kelompok sendiri. Yang penting jangan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, itu tidak masalah. Karena pada dasarnya bila kita teliti dari penamaan ini, itu hanya dinamakan dengan istilah Ismainil Musamma. Dua nama untuk satu penamaan. Artinya Ismaini dua nama musamma, tapi masih dalam satu musamma, masih dalam satu penamaan. Intinya namanya saja yang berbeda, tapi jalur yang ditempuh itu sama. Jalannya saja yang berbeda, tapi tujuannya itu yang ditempuh adalah satu tujuan. Sekarang mari kita uraikan satu persatu ya. Misalkan NU sama Muhammadiyah dengan manhaj salaf ya. Ini kita akan uraikan sedikit penjabarannya, yang mana nanti tujuannya ini menuju arah yang satu. Baik. Arti NU. Kenapa didirikan NU? NU kan yang didirikan oleh Kiai Muhammad Hasim Al-Asy'ari ya. Mohon maaf bila ada salah penamaan kata. Yang mana NU itu kan singkatan daripada Nahdlatul Ulama, yang bermakna Nahdlatul Ulama, Nahdlatul yang bermakna, yang berarti nahdiyin, kebangkitan, ulama ya ulama. Kenapa para ulama bangkit? Kenapa NU bangkit? Karena banyak melihat umat yang sudah keluar daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dibentuklah kebangkitan ulama untuk mengembalikan paham umat ini kembali kepada pemahaman Al-Quran dan hadis yang sesungguhnya. Jangan cuman kalaupun kita sudah ada kembali kepada Al-Quran dan hadis, terkadang tidak sesuai dengan penafsiran Al-Quran, tidak sesuai dengan asbabul wurud daripada hadis dan lain sebagainya. Intinya dengan dibentuknya Nahdlatul Ulama ini sehingga mengembalikan para umat itu ke pemahaman Al-Quran dan hadis yang sesungguhnya, sehingga sesuai dengan kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ingat ya, satu. Dan di dalam metode itu juga termasuk daripada pemahaman sahabat, tabi'in, ulama mutakaddimin, ulama mutakhirin, dan ulama muktabar. Itu dalam NU. Baik. Kemudian Muhammadiyah, yang bila kita artikan berarti pengikut Nabi Muhammad, murni pengikut ajaran Nabi Muhammad, yang mana kaum ini ataupun kelompok ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, namun tidak pernah mengurangi rasa hormat kita ya kepada orang-orang yang telah berjasa. Nah, memang kita definisikan Muhammadiyah ini adalah asli pengikut Nabi Muhammad. Kenapa didirikan? Ya, alasannya begitu juga tadi. Banyak umat yang dilihat sudah menyalahi konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dibuatlah semacam gerakan ini supaya umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya, dan kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah juga kita akan definisikan. Oke, itu sudah dua ya. Berarti NU dan Muhammadiyah beda nama, namun tujuannya sama-sama untuk mengarahkan kepada pemahaman yang benar, yaitu sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, manhaj salaf. Manhaj secara bahasa berarti itu kan misbah, lampu, penerang, jalan. Salaf, pendahulu. Pendahulu itu baik sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, ulama mutaqaddim, ulama mutaakhir, dan ulama yang muktabar. Jadi intinya manhaj salaf juga sesuai dengan pemahaman sahabat, tabi'in, ulama terdahulu. Salaf itu kan artinya pendahulu, kawan-kawan. Jadi bisa kita simpulkan dari perbedaan nama-nama ini, jelas ya kawan-kawan ya. Jadi dari ketiga nama yang telah kita sebutkan kawan-kawan, baik NU, Muhammadiyah, manhaj salaf, itu ketiga-tiganya adalah suatu metode atau jalan untuk mengarahkan umat
menuju pemahaman Al-Quran dan hadis yang sesungguhnya, menuju pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Nah, kenapa semua saya katakan semuanya mengarahkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena memang kita semua sepakat paham yang betul ataupun yang selamat yang dikatakan dalam hadis yang sering kita dengar, yang telah disampaikan oleh para guru kita, yang selamat itu adalah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa pengertiannya? Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu berarti bermakna sahib, empunya, yang punya sunnah, yang punya sunnah. Siapa yang punya sunnah? Tentu Nabi Muhammad SAW. Kemudian sunnah, apa itu sunnah? Itu kan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, mulai daripada perkataannya ataupun yang kita dengar seperti hadis Nabi, misalkan ucapan Nabi, perkataan Nabi. Nah, itu sunnah, yaitu yang pertama baik ucapannya ataupun perbuatannya sampai kepada diamnya Nabi, artinya Nabi setuju. Nah, itu yang dikatakan dengan sunnah. Ahlu berarti yang punya sunnah Nabi Muhammad itu sendiri. Sunnah yang bermakna berarti baik ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan diamnya Nabi itu dikatakan sunnah. Kemudian wal jamaah. Jamaah itu kan artinya bermakna banyak. Berarti banyak, di situ terdapat para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama. Namanya juga jamaah, ya, banyak kalangan terdapat di situ. Dan jamaah itu juga bermakna bisa dikatakan perbedaan tapi tetap bersatu. Contoh, di antara 4 imam yang sudah masyhur, mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang mana keempat-empat ini mereka berbeda, banyak perbedaan pendapat, tapi mereka selalu akur, tidak pernah terjadi perdebatan. Nah, ini dinamakan dengan wal jamaah. Artinya kalau orang seperti ini yang saling lapang dada dalam perbedaan furu' syariah, khususnya bidang fikih, itu mereka akan selalu berlapang dada. Itulah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya mereka yang kunut subuh tidak pernah mencerca ataupun membid'ahkan orang yang memakai kunut subuh. Begitu juga dengan orang yang kunut subuh tidak mencerca mereka yang tidak pakai kunut subuh. Karena kenapa? Nanti ada titik temu di antara semua pemahaman ini, ada titik temu di antara semua perbedaan ini di saat melaksanakan salat jamaah. Penting ini. Kenapa? Di saat kita melaksanakan salat jamaah itu tidak lagi titik fokusnya kepada pemahaman tadi, misalkan yang NU sesuai dengan NU-nya, yang Muhammadiyah sesuai dengan NU-nya. Kalau perkara jamaah itu semua sudah dipukul rata, yaitu kita wajib mutaba'ah imam. Makmum itu semuanya pada saat berjamaah itu harus bertaklid kepada imam ataupun mengikuti imam, mengikuti imam. Ketika imam sujud, makmum sujud. Imam ruku, makmum ruku. Kalau misalkan imam tidak pakai kunut, itu maupun dia daripada kalangan NU yang memakai kunut, maka dia tidak boleh mengangkat tangannya kalau imam tidak membaca kunut. Misalkan begini, saya jamaah misalkan dari NU yang memakai kunut subuh. Pas salat jamaah subuh, imamnya tidak memakai kunut subuh. Apakah saya sendiri mengangkat tangan begini, lantas imam sudah melanjutkan rukun selanjutnya yaitu sujud, kemudian saya yang berbeda membaca kunut? Itu tidak, bukan cuman jamaahnya yang batal, tapi salat-salatnya batal. Karena kenapa? Posisi saya saat itu bertaklid kepada imam, karena saat berjamaah mutaba'ah kepada imam, wajib mengikut imam. Kecuali ada jalannya, kalau misalkan saya ingin kunut, nggak masalah, berarti saya harus berniat, itu berniat farad, memisahkan diri.
artinya kita kasat, oh saya sudah memisahkan diri dengan imam, itu tidak masalah lagi. Imam sujud kita membaca kunut itu tidak masalah. Tapi intinya pada dasarnya kalau sudah berjamaah itu bukan lagi fokus kepada pemahaman ataupun kepada siapa kita, tapi semuanya itu wajib tunduk kepada imam. Disinilah titik temu semuanya di saat kita melaksanakan salat jamaah. Baik kawan-kawan, sekarang masuk kita pembahasan tentang apakah memang NU Muhammadiyah manhaj salaf itu ada pertentangan. Sebenarnya tidak. Kalau semuanya murni ya, baik dia Ustadz Salafi itu, kalau murni yang Salafi manhaj salaf tidak ada membid'ahkan baik tahlilan 7 harian dan lain sebagainya. Ada, kita tunjukkan nanti ustadznya yang Salafi, yang memang kenapa kita pilih Ustadz Salafi, supaya jangan nanti manhaj salaf menganggap kalau yang di amaliyah NU itu tentang 7 harian tahlilan dan lain sebagainya itu tidak ada dalil. Ini langsung yang kita cantumkan daripada Ustadz Salaf yang akan menjabarkan hadisnya. Sekarang mari kita dengar sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftulitat nafsuha. Kata, ada seseorang datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Nabi, ibuku baru meninggal tiba-tiba. Uftulitat, meninggalnya itu tiba-tiba. Walam tusi, sehingga tidak sempat berwasiat. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, dan aku menduga seandainya dia sempat berwasiat, sempat bicara, dia akan bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Maka kata orang tadi, wahai Nabi, apakah ibuku yang meninggal itu dapat pahalanya jika aku bersedekah untuknya, atas namanya, pahalanya aku kirim kepadanya, apa dia dapat? Qala na'am, kata Nabi, ya. Para jemaah, ini dalil yang sangat jelas sekali. Ketika ibu sahabat ini baru meninggal, tiba-tiba tidak sempat berucap, maka sahabat tadi bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, jika aku bersedekah kemudian kukirim pahalanya kepada ibuku yang baru meninggal, apakah dia dapat pahala itu sampai? Kata Nabi, na'am, iya. Jadi kirim pahala sedekah itu para jamaah sunnah Nabi, sunnah para sahabat, dan inilah dalil yang dijadikan, yang dipakai oleh acara tahlilan. Apa tahlilan itu para jemaah? Kirim pahala makanan, kirim pahala minuman, sedekah, kumpulkan kaum muslimin di rumah, buat makanan dan minuman, niatkan sedekah, beri yang hadir di situ makan minum, pahalanya kirim kepada keluarga yang baru meninggal tadi. Inilah dalilnya. Sepakat ulama semua tanpa ada perselisihan, sedekah itu pahalanya sampai ke mayit. Apalagi para jemaah, antum bertanya mana dalilnya? Ini dalilnya. Dalil kedua yang mirip, kalau tadi Bukhari, Muslim, hadis kedua hadis riwayat Nasa'i disahihkan oleh Syekh Albani, mirip juga. Sahabat bertanya kepada Rasul, inna ummi matat, wahai Nabi, ibuku baru meninggal, afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah pahalanya untuk ibuku? Qala na'am, kata Nabi, ya. Qultu fa ayyu sadaqati afdal, aku bertanya, wahai Nabi, sedekah apa yang paling utama mau kukirim kepada ibuku pahalanya? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi minum. Memberi minum para jemaah, tentunya juga memberi makan. Sedekah dengan memberi makan, memberi minum itu yang terbaik, pahalanya dikirim kepada keluarga yang baru meninggal. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, ini lebih jelas lagi, dari seorang ulama tabi'in, Tawus
Apa kata Tawus? Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Kata Tawus, sesungguhnya orang meninggal itu diuji di dalam kuburnya 7 hari, diuji oleh malaikat di alam kuburnya itu 7 hari. Maka mereka para sahabat menganjurkan selama 7 hari itu memberi makan atas nama mereka, kirim pahala sedekah memberi makan selama 7 hari. Jadi 7 hari bukan menyuruh Hindu, itu amal sahabat. Riwayat ini kata Imam As-Suyuti isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Begitu juga kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Fiqhiyah bisanadis sahih, riwayat ini sahih. Para jemaah, Tawus mengatakan mereka para sahabat selama 7 hari menganjurkan memberi makan atas nama mayit, kirim pahala 7 hari. Itulah tahlilan. Orang tahlilan itu buat makanan, undang orang, kirim pahalanya. Itu yang dilakukan sahabat. Dalilnya jelas, hadis sahih. Para jemaah, kenapa kita katakan tahlilan tidak ada dalil sama sekali? Kalau tidak tahu, belajarlah, kaji. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Imam Ar-Rafi'i, seorang ulama besar madhab Syafi'i, dibawakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawilil Fatawi, kata Imam Ar-Rafi'i, al-ikhbaru anis sahabah biannahum kanu yastahibbuna al-it'ama anil mauta tilkal ayyami sab'ati sarihun fi anna dhalika kana ma'luman indahum. Khabar bahwa sahabat mereka menganjurkan memberi makan atas nama si mayit di 7 hari itu, ini dalil sangat tegas menunjukkan memberi makan 7 hari, dikirim pahalanya ke mayit, itu amalan yang sangat dikenal di kalangan para sahabat. Bisa dikatakan ini sepakat para sahabat buat makanan, disedekahkan, pahalanya dikirim untuk si mayit, itu amalan sunnah yang dianjurkan, sepakat para sahabat. Kenapa kita, para ustadz kita, Ustadz Salafi malah 180 derajat terbalik, mengatakan sepakat para ulama salaf, tahlilan sesat, bid'ah haram, kok terbalik 180 derajat? Kita ini ngajarkan ajaran salaf atau ajaran siapa, para jemaah? Jelas sahabat sepakat 7 hari itu kirim pahala makanan, sedekah makanan, sepakat. Kita mengatakan terbalik, sepakat haram. Subhanallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memang di dalil-dalil sahih tadi Nabi menganjurkan, Nabi mengikrarkan sahabat ketika keluarganya meninggal bersedekah kirim pahala. Memang tidak disebut di riwayat itu bagaimana caranya, apakah dengan dibagi-bagi ke rumah-rumah ataukah dengan diundang kumpul di rumah duka. Tidak ada dua-duanya. Lalu bagaimana? Tentu para jemaah dua-duanya boleh, karena itu amal sahabat. Sahabat kalau bersedekah ada 2 cara biasanya. Terkadang mereka kirim, mereka bagi-bagikan. Terkadang mereka undang, dan Nabi termasuk yang sangat sering diundang para sahabat makan di rumah. Jadi cara bersedekah makanan itu dengan 2 cara. Apakah dibagi-bagi atau diundang ke rumah? Kaum muslimin di Indonesia memilih salah satu cara ini. Kenapa kita salahkan? Ini sunnah para jemaah. Meninggal keluarga kita, mereka sangat butuh dikirimkan pahala. Pahala apa? Amalan sedekah makanan dan minuman. Itulah tahlilan. Baru ditambah sekalian pahala bacaan la ilaha illallah, pahala bacaan
ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Peringatan Maulid merupakan bid'ah besar dalam Islam. Bukan bid'ah yang dianggap kecil, dan perkara bid'ah adalah perkara besar. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti kita, memperingati kita, iyyakum wa muhdatsatil umur, awaslah kamu dari perkara yang baru. Itu dirayakan oleh kaum muslimin. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Saya kasih tahu ya, bagi kami yang melaksanakan Maulid Nabi, lahir dan diutusnya Nabi Muhammad kepada kami merupakan karunia dan nikmat yang amat besar, sehingga kami pantas untuk bergembira dan kami harus mensyukurinya. Faktanya, dulu sebelum ada Nabi Muhammad, Mekah dengan segala kemegahannya, Ka'bah dengan kesakralannya, itu justru menjadi pusat kesyirikan terbesar. Ada 360 berhala besar dan kecil yang menjadi sesembahan orang-orang jahiliyah. Baru ketika datang Nabi Muhammad, beliau mengikis habis kesyirikan itu. Adakah perintahnya untuk bergembira ketika menerima nikmat? Ada. Qul bi fadlillah fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah, maka dengan itu hendaknya mereka itu bergembira. Bersyukur, adakah perintahnya? Ada, banyak. Kemudian isi daripada maulid adalah bersolawat. Ada tidak perintahnya bersolawat? Ada, di hadis banyak. Kemudian isi maulid adalah membaca sejarah Nabi sejak dari beliau lahir, anak-anak, remaja, kisah perjuangannya, keteladanannya, semua dibaca. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal untuk kemudian diteladani. Apakah ada perintah untuk meneladani beliau? Ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah itu teladan dan contoh yang baik. Terus kita di situ juga bawa oleh-oleh. Ada yang bawa buah-buahan, ada yang bawa beraneka macam makanan, bahkan ada yang bawa sarung, pakaian lah, pakaian baru, uang untuk kemudian dibagikan secara merata bersama-sama. Itu namanya saling memberi hadiah. Apakah ada perintahnya? Ada. Tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan tambah saling menyayangi. Jadi semua yang kami lakukan dalam rangka melaksanakan Maulid Nabi itu ada dasarnya, ada dalilnya, namanya dalil umum. Oh, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengadakan maulid, para sahabat tidak pernah melakukan maulid, imam madhab yang 4 juga tidak pernah melaksanakan maulid. Pak, yang tidak dilakukan Nabi tidak berarti itu kemudian dilarang. Nabi loh gak pernah azan, bahkan lafaz azan itu juga bukan dari Nabi. Nabi loh tidak pernah zakat pakai beras, bahkan Nabi pernah memuji seorang sahabat dan menganggapnya telah masuk surga mendahului beliau, karena sahabat ini memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, yaitu setiap habis wudhu sahabat ini melakukan sholat 2 rakaat. Itu dipuji oleh Nabi, padahal Nabi tidak pernah melakukan dan tidak pernah mencontohkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Qala Sayyiduna Ali, "Inna Allah khalaqal 'arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhizhu makanan li dhatihi." إني أفهم من علي حاشا. طيب اسمع بعد معي. لو كان معنى الآية الرحمن على العرش استوى جلس وقعد واستقر كما يقولون، وشو بيكذبوا يقول لك عقيدة السلف.
السلف الصالح كذبوا على الله، لا يكذبون على السلف. كذبوا على الأنبياء، لا يكذبون على السلف. شو بترد عليهم لما يقولوا لك السلف قالوا قعد جلس حقيقة وبذاته؟ قل له يعني على زعمك الإمام الشافعي عم بيكفر السلف؟ يعني الإمام الشافعي ما بيفهم بعقيدة السنة والسلف، والإمام الشافعي ليس من السلف، والإمام الشافعي يكفر كل السلف حيث قال من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر.